Hai, saya Imam, saya mekanik. Kali ini saya akan membahas tentang injektor, dan injektor ini saya akan bagi beberapa video agar konsentrasinya tetap full. Sebagai permulaan, saya akan memberikan dasar-dasar kenapa sekarang kita pakai motor injeksi. Ya, motor injeksi itu karena di dalam bagian pemasukan bahan bakar ada yang disebut injektor, ya, bentuknya seperti ini. Dia mendapat tekanan bensin dari sini, kemudian nanti dia akan terbuka dengan aliran listrik, ya. Yang pertama saya mau bahas adalah bagaimana injektor ini menggantikan sebuah karburator, ya. Di sini ada sebuah karburator. Saya akan bahas jalur bensin, ya, karena injektor ini adalah bensin, berarti jalur bensin di karburator ini yang digantikan oleh satu buah injektor ini, ya. Jadi dari catatan saya sini ada 7, ya, ada 7 bagian dari sebuah karburator yang digantikan oleh injektor. Yang pertama ini adalah pilot air screw atau biasa disebut setelan angin, ya, setelan angin. Nah, ini posisinya di sini. Disebut setelan angin, angin yang disetel, tapi sebetulnya ini mempengaruhi jumlah bensin yang masuk ke dalam. Kemudian pilot jet atau juga disebut spuyer kecil, ya. Nah, ini lebih kecil ukurannya, ya. Lubang di sini kecil, ya. Ini disebut pilot jet. Kemudian ini satu set, ya. Needle jet, ya, needle jet atau main nozzle, ya, main nozzle. Ini tempat mengeluarkan bensin, ya, dari bagian bawah. Nah, ini akan ditahan oleh bagian jarum ini, ya. Jadi needle jet dan jet needle, ya. Ini akan naik turun dan mengatur bukaan celah di antara kedua benda ini. Di bawah dari needle jet, ya, ini, ya, main jet, ya. Main jet ini ada di bawah needle jet. Ukurannya lebih besar karena dia akan mengatur bensin untuk putaran tinggi, ya, lebih besar daripada pilot jet, ya. Ini main jet, ini pilot jet. Besarnya itu bukan dari ini tinggi, lebih tinggi yang ini pilot jet, tapi besarnya dari diameter lubang tempat bensin lewat, ya. Kemudian ada lagi yang lebih tinggi lagi, putaran lebih tinggi, ya. Itu disebut power jet. Pada karburator ini tidak ada, tapi power jet itu ada lagi satu buah jet. Nah, dia dipasang, dia akan keluar di depan sini, ya. Di depan sini dia akan keluar mengeluarkan bensin tambahan untuk putaran tinggi, ya. Setelah kita buka gas penuh, ya, main jet udah mengalirkan bensin, dia akan tambah bensin lagi. Itu power jet, ya.
Berikutnya jalur bensin yang keenam. Itu choke, ya, choke. Ya. Ini bentuknya choke, terbuka, tertutup. Di sini nampak. Ini betul-betul choke, ya. Jadi dia menutup udara. Karena udara ditutup nanti bensin lebih banyak. Nah, tapi ada juga yang bentuknya seperti jet dicabut di sini, ya, ada seperti tuas tarik, ya, tuas tarik. Nah, ini membuka jalur bensin tambahan. Jadi udaranya tetap, tapi saat cuk tersebut ditarik, ada jalur bensin yang dibuka dan bensin bertambah untuk masuk ke ruang bakar. Yang terakhir, yang ketujuh, itu accelerator pump. Jadi saat kita buka gas mendadak untuk akselerasi, dia bentuknya seperti ada batang pompa. Dia bensin tidak lagi dihisap oleh hisapan mesin, ya, udara yang mengalir di sini, tapi sengaja dipompa. Jadi dia bentuknya seperti pompa, ada membrannya. Begitu kita gas mendadak, dia akan nekan batang pompanya, dan di sini ada membran yang akan mendorong bensin masuk, ya. Jadi bensinnya dipaksa keluar untuk masuk nambah supaya tarikan mesinnya tidak tertahan waktu melakukan akselerasi mendadak, ya. Jadi ketujuh bagian karburator ini, ya, yang digantikan oleh injektor, ya, satu buah, ya. Jadi dengan satu buah injektor ini, ya, semua jalur bensin digantikan oleh ini. Namun ini tidak bekerja sendiri, ya. Jadi dia perlu alat-alat pendukung. Bagaimana dia posisi kerjanya, bagian mana yang akan bekerja, karena ini tidak bekerja sekaligus, tapi bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan kebutuhan sebuah mesin. Nanti kita lanjut ke bagian 2. Sampai ketemu lagi.